Mari kita buka firman Tuhan, kita akan membahas firman Tuhan kita pada hari ini. Roma 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Roma 2 ayat 1 sampai 11. Saya membacakan ayatnya yang pertama, saudara ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Firman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia menuliskan karena cinta kepada gerejanya. Gereja di Roma 2000 tahun yang lalu, dan mengirimkan kepada mereka untuk kemudian dibacakan. Memang ini bukanlah suatu berita yang enak untuk didengar. Tetapi ya Tuhan, kami tahu bahwa inilah yang menguduskan. Inilah yang mendisiplin. Inilah yang membentuk gereja Tuhan. Kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bukakan mata kami, bukakan telinga kami untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang telah kami baca ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang waktu Jumat yang lalu kita sudah mengikuti PA dan juga PD di hari Sabtu, itu kita bicara berkenaan dengan kasih sebenarnya. Kasih Allah, ya. Gereja Tuhan mencintai gerejanya, ya, yang dicintai Tuhan. Sudah selayaknya kita juga mencintai yang dicintai Tuhan. Lalu di persekutuan doa kita berdoa, Tuhan Yesus mengundang. Bapa menunggu kita untuk ngapain? Kita berdoa, kita meminta, kita mencari, kita mengetuk. Karena kita percaya bahwa Bapa kita yang penuh kasih itu adalah Bapa yang baik juga. Di mana kita bisa datang dan bersandar kepada Dia secara penuh, bergantung kepada Dia. Saudara, bicara berkenaan dengan kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Apakah ada yang pernah memikirkan? Kalau di PA ya, kalau nggak salah saya bahas berkenaan dengan Allah itu kasih, cuman punya milik Allah Tritunggal, ya kan ya? Karena Tuhan bukan hanya ngomong, bukan hanya dia punya sifat kasih, tapi dia melakukannya, yaitu dengan mengutus anaknya, maupun Allah pribadi kedua memberikan dirinya, melakukannya. Jadi Allah Tritunggal saja yang bisa mengatakan Allah itu kasih, tidak agama yang lain. Karena kasih itu sendiri membutuhkan dua pribadi setidaknya. Alkitab menyatakan ada tiga pribadi. Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Roh Kudus. Anak mengasihi Bapa, anak mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa dan juga Roh Kudus mengasihi anak. Dan sebagai orang Kristen, kita sangat-sangat berbangga. Nah, sebenarnya apa itu kasih Allah? Kita coba pikirkan lebih lagi. Kasih Allah itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Kasih Allah itu dinyatakan yaitu lewat anugerah dan belas kasihan. Kedua kata ini sering muncul dalam Alkitab. Kasih Allah itu dinyatakan lewat belas kasihan dan anugerah. Belas kasihan itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya, yang tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya dan membutuhkan.
Lord have mercy on me. Tolong aku. Saat-saat COVID ini sangat jelas. Dan ini juga pernah terjadi di London. Ketika wabah itu begitu menguasai. Lalu di depan rumah ditulis tanda X. Supaya jangan orang dekat dan kemudian tertular. Di situ setelah tanda X dituliskan, Lord have mercy on me. Kami tidak berdaya. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Itu belas kasihan. Kemudian apa itu anugerah? Anugerah diberikan kepada orang yang bersalah dan tidak layak. Keselamatan yang Allah berikan itu cuma-cuma di dalam Kristus. Itu bukan karena usaha manusia. Diberikan oleh Allah. Bahkan dari sejak kekekalan Tuhan sudah menetapkan. Bukan karena usaha kita. Tetapi diberikan oleh Tuhan. Tuhan mau. Maka disebut sebagai anugerah. Belas kasihan dan anugerah. Ya, itu adalah ungkapan kasih Allah. Sekali lagi, kasih Allah itu dinyatakan, kasih Allah itu diungkapkan melalui belas kasihan dan anugerah. Nah, karena kita beroleh belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan, maka kemudian terjadilah damai sejahtera. Saudara bisa ikuti? Ini runutannya. Karena kita beroleh belas kasihan dan anugerah Tuhan, maka ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak diganggu oleh apapun, baik topan, badai, gempa, apapun yang ada dalam dunia, bahkan krisis ekonomi. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu adalah pemulihan relasi yang rusak. Dipulihkan relasi antara kita dengan Tuhan. Dipulihkan dengan sesama. Dipulihkan dengan diri sendiri bahkan. Perhatikan saudara. Belas kasihan itu adalah kebutuhan manusia akan keselamatan. Makanya akan berdoa. Lord have mercy on me. Kebutuhan kita akan keselamatan. Itu belas kasihan. Anugerah itu apa? Anugerah adalah keselamatan yang Allah berikan secara cuma-cuma. Itu anugerah. Lalu damai sejahtera itu apa? Itu adalah buah dari keselamatan. Itu saling kait mengait satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan bahas dari Roma kedua ini. Setelah di dalam Roma 1 Paulus bicara dan mengatakan berkenan dengan dunia, sekarang Roma 2 di ayat 1 Paulus berbicara berkenan dengan gereja Roma. Dengan orang-orang Kristen juga. Di sini, di Roma kedua ini saudara, kita belajar satu aspek kasih Allah yang lain. Yang sering dilupakan. Khususnya di zaman modern. Di zaman kita ini. Kasih Allah yang sering dilupakan. Bapa mengasihi anak, ibu mengasihi anak. Maka ketika anaknya ada salah, akan dikasih tahu, diajarkan. Ketika anaknya ini bebal, maka akan dipukul. Pak! Gitu kira-kira ya. Supaya anak ini ketika besar menjadi anak yang bisa siap menjadi orang dewasa. Saudara coba lihat ya kalau anak-anak sekarang ya. Makan bisa pilih-pilih. Gak bisa makan ini, gak bisa makan itu. Mungkin orang tuanya sudah membiasakan dia. Terus bahkan sudah umur 10 pun kadang masih disuapkan. Saudara ini mematikan potensi anak untuk menjadi dewasa loh. Setiap keluarga harus latih anak-anak untuk bagaimana bisa mereka siap. Untuk kemudian mereka besar dipersiapkan. Terlebih lagi saudara, Bapa kita di surga melatih kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Dan Roma kedua ini adalah surat yang keras. Sangat-sangat keras. Supaya setiap kita boleh dibentuk semakin menjadi orang Kristen yang dewasa. Kasih Allah dengan sisi yang lain yang seringkali dilupakan. Kasih Allah yang menyatakan diri dalam teguran. Dalam disiplin. Kasih yang tidak membiarkan kita nyaman dalam dosa dinyatakan. Kasih yang menegur supaya kita kemudian bertobat. Bahkan orang-orang yang ada di dalam sentral, di dalam gereja khususnya. Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat mudah dan sering kita lakukan dan juga sangat mematikan sebenarnya. Hal yang sederhana tapi sering dilakukan tetapi begitu mematikan. Apa itu saudara? Ini yang diangkat oleh Rasul Paulus di dalam Roma kedua. Yaitu merasa diri benar. Kalau sudah merasa diri benar, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Yang benar saya. Selesai saudara. Selesai. Yang muncul kemudian adalah keburukan.
kejahatan yang dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya baik. Merasa punya keunggulan rohani, merasa lebih tahu daripada orang lain, merasa lebih suci, merasa lebih lurus, lebih dekat dengan Tuhan. Di pasal 1, Paulus bicara tentang dunia yang gelap, dunia yang menolak Tuhan. Dunia yang hidup dalam hawa nafsu, dunia yang menyembah berhala, dunia yang rusak dan merayakan kerusakannya. Dan kita pun mengangguk dan setuju bahwa ketika Tuhan menghukum mereka, memang mereka layak akan kedosaan mereka. Toh karena dosa mereka merayakan dengan pesta-pesta mereka. Kita katakan betul dunia ini makin rusak. Lihat saja kelakuan manusia zaman sekarang makin lama semakin begitu mengerikan. Lihat saja apa yang dirayakan saat Olimpiade Paris. Wajar kalau Tuhan memurkai mereka. Tetapi tiba-tiba Paulus di pasal kedua ini setelah mengarahkan perkataannya kepada dunia, dia balik sekarang mengarahkan perkataannya kepada gerejanya di Roma. Kepada kita. Paulus berbalik arah. Bukan bicara tentang dunia yang di luar, tetapi berbicara yang di dalam. Yaitu kita sendiri. Orang-orang yang tahu firman. Orang-orang yang saban hari belajar hukum Tuhan. Orang-orang yang mengaminkan bahwa dosa memang harus dihukum. Memang dosa harus dihukum. Tapi justru karena tahu itulah penghakiman jadi lebih berat. Ketika orang-orang yang mengerti ini melanggarnya. Musa, kenapa nggak boleh masuk ke tanah perjanjian? Dosanya apa sih? Tuhan bilang, katakan supaya keluar dari batu ini air. Dia ketok. Ketuk, lalu Tuhan kasih hukuman yang begitu berat. Kalau kita, mungkin nggak dikasih hukuman seperti itu. Karena kita mungkin belum seperti Musa. Orang yang makin peka, makin dekat Tuhan, Tuhan makin mendisiplin dengan kuat. Supaya justru semakin indah, semakin kudus. Dan itu begitu baiknya. Saudara, perhatikan ayat yang pertama. Roma 2 ayat yang pertama. Saya pakai terjemahan baru kedua dan itu terjemahan yang sangat baik ya. Lebih baik daripada yang pertama. Kalau saudara bisa mendapatkannya, lebih baik saudara beli saja. Apalagi kalau saya sudah mata agak susah, jadi saya belinya yang agak besar. Kalau bisa beli yang lebih besar lagi untuk di rumah, tapi untuk bawa KKR regional segini cukuplah, nggak bisa lebih besar lagi ya. Perhatikan ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Firman Tuhan katakan. Dan ini adalah teguran bagi mereka yang tahu kebenaran, saudara. Bukan orang yang nggak tahu. Tetapi tahu kebenaran, tapi tidak hidup di dalam kebenaran itu. Mereka tahu jalan Tuhan, mereka tahu firman, mereka paham betul antara yang benar dan yang salah. Tapi mereka juga melanggar, dan ketika mereka menghakimi orang lain, mereka sedang menyatakan bahwa hukum itu adil. Adil, Tuhan menghukum mereka. Tetapi jika mereka sendiri langgar, sebenarnya saudara, mereka itu sedang menaruh hukuman itu atas diri mereka sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan. Saudara, kita sering pikir dosa itu soal kelakuan yang kasar. Ini tajam banget nih perkataannya, sembarangan kasar banget gitu ya. Dan kita kadang melihat juga bahwa dosa itu dosa perzinahan, dosa pembunuhan, memang itu dosa ya saudara. Penyembahan berhala. Tetapi saudara, di bagian ini Paulus tunjukkan dosa yang lain. Yang seringkali tersembunyi. Dan ini banyak di dalam gereja. Bahkan orang-orang yang aktif melayani. Yang justru sering ada di gereja. Merasa lebih baik daripada yang lain. Menghakimi, tapi juga sambil menutupi. Coba bayangkan, seorang bapak dan ibu pulang kerja dalam kondisi capeknya luar biasa. Dari pagi sampai malam sudah kerja. Begitu masuk ke rumah, melihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anaknya. Main game di ruang tamu saban hari, berantakan itu rumah. Makan roti serpihannya itu jatuh ke karpet kemana-mana. Lalu tertawa keras-keras di malam hari. Dan kemudian rumah begitu berantakan. Lalu dia langsung marah kepada anak itu. Kalian ini yang gak tahu terima kasih. Papa mama sudah bekerja dengan susah setengah mati kamu. Tapi menyanyiakan apa yang papa mama lakukan.
sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih makan, malah terus main game dan berantakan, nggak bersih-bersih rumah sama sekali. Tapi terus malamnya si bapak ini duduk di sofa. Dia nonton pertandingan bola sampai tengah malam. Lalu ibunya duduk di sebelahnya, nonton drama Korea sambil ngemil. Rumah tetap berantakan, nggak dibersihin. Tapi mereka pura-pura tidak lihat. Tutup mata juga. Dan inilah yang dimaksud oleh Paulus. Kita cepat lihat salah orang lain. Bahkan seringkali adalah menghukum lebih keras lagi. Bahkan lebih keras kepada orang lain daripada diri. Manusia seringkali ngelihat keburukan orang ditaruh depan mata besar-besar. Ngomong cerita, sebarkan. Kebaikan diri juga taruh di depan besar-besar. Sebarkan kebaikan diri. Kebaikan orang sering kali taruh di belakang dan sering dilupakan. Keburukan diri juga sering taruh di belakang dan dilupakan. Begitu berdosanya kita. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Saudara, waktu dengar judul tema, Tuhan tahu isi hati kita. Seringkali kita pakai untuk jadi pembelaan kita. Kamu gak tahu kan? Tuhan tahu isi hati saya. Jadi pembelaan. Terbalik saudara, Tuhan tahu isi hati kita, justru Tuhan tahu bobroknya hati kita, begitu jahatnya. Seringkali kalau kita dengar orang lain menjelek-jelekan kita, kita marah ya. Coba kalau mau jujur. Seringkali adalah lebih buruk dari apa yang dikatakan daripada orang lain, bukan? Jauh-jauh lebih buruk. Firman Tuhan itu benar-benar membuka sampai begitu dalam. Ketika membuka sampai begitu dalamnya siapa kita manusia berdosa ini, justru disitulah kita bertemu dengan anugerah Allah. Kasih Allah yang tinggi, panjang, lebar, luas. Kita seringkali cepat salah nilai orang lain, tapi kita lambat menilai diri sendiri. Kita marah saat lihat ketidaktaatan, tapi kita hidup juga tanpa ketidaktaatan. Bagaimana? Mari kita buka Amsal 21 ayat 2. Saudara hafalkan ayat firman Tuhan ini ya. Amsal 21 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Amsal 21 ayat kedua. 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Semua orang pikir jalannya lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Dan ketika diuji, seringkali adalah kita belok-belok, bengkok. Kita pikir saya ini baik. Saya enggak seperti mereka. Saya kan Kristen yang aktif, saya pelayanan. Saban hari saya di gereja, saya tahu ayat-ayat firman Tuhan. Saya tahu teologi, doktrin-doktrin. Tetapi saudara, itu bukan ukuran Tuhan. Bukan berarti teologi dan doktrin gak penting. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tuhan tidak lihat tampilan di luar. Tuhan uji nurani. Tuhan cari pertobatan yang sejati. Ada jalan yang disangka lurus oleh manusia tetapi ujungnya menuju maut. Ingat firman Tuhan mengatakan demikian. Manusia berpikir jalannya lurus, tetapi firman Tuhan katakan, ujungnya maut. Saudara, ini hal yang sangat serius. Kalau kita tahu itu dosa, tapi kita tetap lakukan, maka kita sedang menimbun murka Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita tahu itu dosa, tapi kita terus melakukan. Apalagi kita orang Kristen, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita. Itu artinya kita menimbun murka. Kalau kita tahu kebenaran, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran itu, maka kita sedang menolak terang itu. Dan lebih dalam lagi, Paulus sedang bicara kepada orang Yahudi. Orang-orang yang bangga karena punya Taurat. Bangsa-bangsa lain tidak ada Allah yang seperti aku. Bangsaku. Bangsa-bangsa lain politeis. Allah kita monoteis. Kita sopan. Kita teratur, ada ritual. Saudara, orang-orang cendekiawan banyak muncul dari orang-orang Yahudi. Punya sejarah rohani yang panjang, punya nabi-nabi, punya bait Allah di mana ketika orang melihat begitu kagum akannya.
Tapi semua itu saudara tidak otomatis artinya kemudian selamat. Makanya Yohanes Pembaptis berbicara dengan keras. Kamu pikir kamu dengan keturunan fisik Abraham kamu akan diselamatkan? Tidak. Hai keturunan ular beludak. Keras sekali saudara Yohanes Pembaptis. Paulus juga di sini begitu keras sekali. Tidak otomatis kita lahir dalam keluarga Kristen atau kita rutin beribadah, maka kemudian kita selamat. Karena Allah tidak tanya, apa yang sudah kamu tahu? Tidak. Tuhan tanya, apa yang kamu lakukan dengan terang yang sudah kamu terima? So perhatikan ya, perintah Tuhan yang terbesar itu ada dua. Selain perintah-perintah yang ada puluhan itu dalam khotbah di bukit ya. Ada dua yang terbesar. Pertama adalah saling mengasihi. Kedua adalah pergi. Pergi, terus kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Ajarlah mereka ngapain? Melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Akhirnya di mana? Akhirnya diajar atau mereka melakukan? Setelah diajar, dan itu penting ya. Setelah diajar, mereka melakukan. Lewat proses mengajar, kemudian mereka melakukan. Tapi orang sekarang kan gak mau belajar, mau melakukan itu gak akan bisa. Atau mau belajar tetapi tidak melakukan. Gak sampai tujuan. Tuhan Yesus katakan, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Bukan yang lain, yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara mau tahu bahwa Tuhan hadir bersama dengan saudara atau enggak? Lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka saudara akan tahu Tuhan hadir bersama dengan saudara. Apa yang kamu lakukan dengan terang yang sudah kamu terima, itu yang Tuhan Yesus tanyakan kepada setiap kita, khususnya orang-orang Kristen. Dan inilah bahayanya, kita tahu ayat tapi tidak hidup di dalam ayat itu. Kita bicara soal kasih karunia, soal anugerah, tapi tidak merasa butuh anugerah itu. Kita tahu Injil, tapi tidak pernah hancur hati di hadapan salib. Nggak pernah melihat betapa mulianya salib Kristus itu. Karena selama ini berpikir diri baik, sehingga melihat dosa begitu kecil. Nggak melihat salib itu begitu perlu. Saudara, kita sedang berjalan di jalan yang kelihatannya lurus, tapi menuju maut. Maka Paulus tegur, kamu tidak bisa berdalih. Dunia pun tidak bisa berdalih, ateis tidak bisa berdalih, karena dari nuraninya Tuhan sudah bicara kepada mereka dan menjadi hukum bagi mereka. Oleh sebab itu mereka akan dihakimi seturut apa yang sudah diberikan oleh mereka melalui wahyu. Tetapi kamu orang Yahudi, orang Kristen, ada wahyu khusus yang diberikan kepadamu dan kamu akan jauh lebih berat. Karena kamu tahu itu salah tetapi kamu tetap lakukan. Dan itulah penghakiman yang paling berat. Penghakiman atas mereka yang tahu kebenaran tetapi menolaknya. Maka saudara jangan anggap ini soal dosa besar atau dosa kecil. Betul, ada dosa besar, dosa kecil. Tapi ini soal hati yang keras. Hati yang suka nilai orang lain tapi tidak mau bertobat sendiri. Tetapi saudara, siapa yang bisa ubah hati yang keras? Allah Roh Kudus sendiri menjadi hati yang lembut. Kita semua perlu terang itu, kita semua butuh dibongkar, kita semua butuh didekap kembali oleh kasih Tuhan yang sejati. Dan biarlah terangnya kemudian memurnikan nurani kita. Sebelum kita kemudian jatuh terlalu lebih jauh lagi dan gak ada jalan kembali. Sebelum hati kita semakin keras, sebelum kita menimbun murka lebih banyak lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setelah Paulus tunjukkan bahwa kita sering menghakimi sambil hidup dalam dosa, sekarang dia bertanya di ayat yang ke-4a. Kita lihat Roma 2 ayat 4a. Paulus tanya apa? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Artinya apa sih menganggap sepi ini? Tuhan sudah berbuat baik, terus dianggap sepi maksudnya. Itu yang jahat, saudara. Ini bukan diajukan kepada orang-orang bebal yang terang-terangan menolak Tuhan ya. Yang di dalam rumahnya bahkan kadang pakai salib juga, terus sediakan baby oil 1000 botol segala macam gitu ya di Amerika ya, kemudian disidang gitu ya. Ini bukan ditujukan untuk orang-orang bebal yang terang-terangan menolak Tuhan. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu baik.
tahu saudara, orang Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Orang-orang yang seperti ini yang ditujukan menjadi tujuannya. Orang yang tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar, tahu. Tuhan itu murah hati, tahu. Tapi justru karena tahu semua itu, malah semua diremehkannya. Malah meremehkan semuanya itu. Ada seorang istri yang sabar menghadapi suaminya. Suaminya pemarah, sering gak pulang ke rumah. Kadang selingkuh. Tapi istri tetap terus melayani suaminya. Diam-diam aja istrinya itu. Tahu apa yang suaminya lakukan. Tapi suaminya malah berpikir, wah istriku gak pernah marah. Berarti semuanya baik-baik saja. Keluarga saya baik-baik saja. Berpikir demikian. Dan itu bukan kelebutan. Itu kebutaan. Itu hal yang hati yang tumpul dan tidak tahu diri. Sama seperti orang-orang yang hidup seenaknya lalu berkata, Tuhan gak hukum saya kok. Saya melakukan dosa ini, dosa itu. Hidup saya aman-aman saja kok. Berarti Tuhan oke-oke saja dengan saya. Bahkan saya bisa sambil menjadi liturgi song leader, pimpin pujian. Bahkan bisa membawa firman. Dan itu salah besar, saudara. Salah besar. Kesabaran Tuhan bukan tanda persetujuan Tuhan. Kesabaran Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Masih ada waktu untuk saudara bisa kembali. Kesabaran Tuhan adalah undangan untuk bertobat. Tidak tahukah engkau, ayat 4b, kemudian Paulus katakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Dikatakan, kenapa kok masih belum dihukum? Karena supaya saudara bisa kembali. Menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara, ini alasan kenapa Tuhan belum hukum kita. Bukan karena kita benar. Tapi karena Tuhan sedang beri kesempatan. Tuhan sedang tunggu pertobatan. Tuhan sedang tahan murkanya untuk sementara waktu. Tapi waktu itu tidak selamanya. Dan kesabarannya itu bukan tanpa batas. Kesabarannya bukan tanpa batas. Saudara, kalau saya mau cerita satu-satu pengalaman orang-orang Kristen, apalagi jemaat yang saya hadapi juga, itu panjang, saudara. Ada orang yang buang anugerah, menangis, nggak balik lagi. Sudah mendapatkan sesuatu yang begitu membangun dia, tapi kemudian dia mengabaikannya. Akhirnya hidupnya nggak tahu bagaimana, begitu kacaunya, nggak bisa balik lagi. Dan mereka pikir bahwa mereka membuang Tuhan, tapi mereka yang dibuang Tuhan. Saudara, kalau kita tidak bertobat, kalau kita pikir semua baik-baik saja, kita sedang menimbun sesuatu. Menimbun bukan pahala, bukan padi, bukan kelapa, bukan sawit, saudara. Apa yang kita timbun? Bukan harta di surga, tapi murka daripada Allah. Ayat 5 berkata, namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Seperti orang yang tiap hari hidup dengan begitu sembarangannya. Lalu tabungannya bertambah, tapi bukan tabungan emas, tapi tabungan penghukuman. Setiap hari tanpa pertobatan, itu artinya sama dengan setetes murka bertambah. Sekali lagi saudara, setiap hari tanpa pertobatan, itu menambah setetes daripada murka Tuhan. Setiap hari menolak undangan kasih, itu sama dengan selangkah lebih dekat dengan penghakiman Tuhan. Jangan salah sangka, Tuhan tidak lalai. Tuhan tahu. Tuhan tidak lupa. Justru karena Dia sabar, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Bentuk kasih Tuhan dari sisi yang lain. Maka jangan tunda pertobatan. Jangan tunggu peringatan kemudian keras datang dan tidak bisa kembali. Jangan tunggu Tuhan tarik tangannya. Firman Tuhan mengatakan loh, Tuhan melepaskan. Jangan pikir besok saya bisa berubah. Tidak. Karena belum tentu besok itu datang. Jangan tunggu, bahkan 10 menit itu akan datang. Belum tentu 10 menit itu akan datang. Bisa saja pada saat itu seketika kita sudah tidak ada. Jangan tunggu. Dan hari ini saudara-saudara masih diberikan waktu oleh Tuhan, maka jangan remehkan kesabaran Tuhan. Jangan salah tafsir kemurahan Tuhan. Dan take it for granted apa yang Tuhan berikan. Jangan diam saat Tuhan bicara. Dan biarlah saudara dengan kerendahan hati
Terangnya boleh memurnikan nurani kita. Sebelum hati kita makin keras, sebelum murka itu makin menumpuk, dan sebelum terlambat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di bagian sebelumnya Paulus bicara soal kesabaran Tuhan, sekarang dia bicara soal penghakiman Tuhan. Tuhan sabar? Iya, tapi dia juga Tuhan yang adil. Menghukum dengan waktunya. Ketika belum tiba, Tuhan masih memberikan kesabaran untuk kemudian saudara bisa kembali. Dan keadilannya yang akan dinyatakan pada hari terakhir. Saudara, ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang Yahudi tahu akan hal ini, tapi Paulus tetap tuliskan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan ini adalah prinsip dasar penghakiman Tuhan. Prinsip dasar penghakiman Tuhan. Bukan karena Allah butuh bukti, tapi karena perbuatan kita akan menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan hukum yang lebih tinggi. Memang kamu tidak membunuh. Dalam hati kamu sudah membunuh dengan kemarahanmu. Standarnya Kristus lebih tinggi loh saudara. Supaya dibereskan dari dalam hati ini. Apa yang kita kejar? Siapa yang kita layani? Apa yang kita tanam dalam hidup ini? Saudara, ada dua arah hidup saudara-saudara. Yang satu di ayat yang ke-7, yang satunya lagi di ayat yang ke-8. Jadi ada dua arah hidup. Yang ke ayat ke-7 dikatakan ya, Roma 2 ayat 7. Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, Allah akan memberikan hidup yang kekal. Ini bukan orang yang sempurna saudara, orang yang melakukannya. Ini bukan orang yang sempurna. Dan tidak ada orang yang sempurna memang, hanya selain Kristus Yesus. Ini adalah orang yang tidak sempurna, tetapi punya arah hidup yang benar. Ini membedakan. Ada arah hidup saja, ini kemudian menuntun mereka dengan hidup yang benar. Nggak ada arah hidup, maka nggak punya hidup yang benar. Ketika ini mengajarkan ke anak-anak juga seperti ini kan ya. Nak, kamu nanti besar, teruskan pekerjaan papa ya. Nah, dan kemudian diperlengkapi ya. Oke, dilengkapi dengan ini dan itu, supaya kemudian bisa melanjutkan pekerjaan papanya. Ada arah hidup, maka kemudian hidupnya bisa dituntun, diarahkan. Ya. Dan ini ada yang ke-7. Ini bukan orang yang sempurna, tahu masih kecil, tahu masih perlu dibentuk, ada kesalahan. Dan Tuhan akan membentuk. Tapi punya arah yang benar. Mereka tekun cari kemuliaan Tuhan. Mereka hidup dalam pertobatan dan kasih. Mereka mau terus taat meski jatuh bangun. Tapi terus bertumbuh. Meski jatuh bangun, tapi terus bertumbuh. Tapi ada juga yang lain di ayat yang ke-8 yang dikatakan oleh Paulus di Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram akan menimpa mereka yang hidup mementingkan diri sendiri. Dan yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka tolak. Mereka pilih jalan sendiri. Maka yang mereka tuai adalah murka dan penghakiman. Saudara, Tuhan melihat arah hidup kita bukan sekedar 1-2 perbuatan kita. Perbuatan kamu 1, 2, 3, 4 bukan. Tetapi lihat arah hidup kita. Bukan hanya momen-momen baik kita yang seringkali kita taruh di depan. Tidak. Tuhan lihat semuanya dan Tuhan lihat hati kita. Arah hidup kita. Apa yang kita cari tiap-tiap hari? Kita cari Tuhan kah? Atau cari diri sendiri? Kita kejar kekudusan kah? Atau kesenangan dunia ini? Kita cari kemuliaan Allah kah? Atau kita cari kemuliaan pribadi? Jaga muka, tapi ingat siapa yang orang yang jaga muka dalam perjanjian di kitab Samuel. Jaga mukaku dong Samuel. Dibuang oleh Tuhan, Saul. Saudara, Tuhan adil, Tuhan konsisten, Tuhan tidak pilih kasih. Dia balas setiap orang bukan berdasarkan penampilan, bukan berdasarkan status saudara, bukan berdasarkan pengetahuan saudara, tapi berdasarkan arah hidup saudara. Arah hidup saudara. Kita lihat ayat yang ke-9 dan 10, saya bacakan ya. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap jiwa manusia yang berbuat jahat, tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang berbuat baik. Saudara, Paulus ini sedang bicara pada dua kelompok. Orang Yahudi yang merasa diri lebih rohani. Orang non-Yahudi yang tidak punya hukum Taurat. Tetapi Paulus katakan, sebab Allah tidak memandang muka. Ayat yang 11. Ditutup ya perikop ini ya. Tuhan tidak memandang muka baik kamu orang Yahudi maupun non-Yahudi.
Kalau di zamannya kita ngomongnya apa ini ya? Orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Tuhan tidak lihat gentar. Tuhan tidak lihat gelar. Tuhan tidak lihat asal saudara dari mana. Dari kampung pedalamankah? Atau dari kotakah? Atau bahkan dari luar negeri kah? Tuhan tidak lihat. Tuhan tidak lihat betapa besarnya pelayanan saudara. Tuhan tidak lihat apa yang sudah saudara capai. Tapi Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat kesetiaan saudara. Tuhan lihat apa yang sudah saudara kejar seumur hidup. Dan itu, saudara, ini bukan ajaran bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan. Karena kita bukan diselamatkan oleh karena perbuatan, tetapi kita diselamatkan oleh karena anugerah. Dan Paulus akan tegaskan ini di pasal ketiga. Waktu kita baca pasal ini seakan-akan kok kita diselamatkan oleh karena perbuatan ya. Karena kamu berbuat baik, kamu mengejar kemuliaan, kamu mengejar ini dan itu, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Seakan-akan kok karena perbuatan kita beroleh hidup yang kekal ya. Tapi tidak. Nanti di pasal Roma yang ketiga, Paulus akan katakan dengan jelas, kita dibenarkan hanya oleh iman, bukan hasil usaha manusia. Tapi di sini dia mau tegaskan, iman sejati itu pasti berbuah. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Kristus, pasti berbuah. Benar-benar beriman, pasti berbuah. Kalau kita percaya, maka kita akan taat. Kalau kita hidup dalam anugerah, maka arah hidup kita akan berubah. Itu gak bisa dipalsukan. Orang yang menerima kasih Tuhan, maka kasih itu akan muncul keluar dalam tindakan. Itu hasil daripada iman. Daripada anugerah yang Tuhan berikan. Apa yang saudara cari dalam hidup ini? Apa yang saudara tanam dalam hidup ini? Apa yang jadi arah hati saudara? Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukan karena Tuhan lihat perbuatan di luar saja. Tapi karena perbuatan itu menyingkapkan isi hati. Maka saudara, mari setiap kita saudara, siapkan hati menghadapi hari di mana bahwa semua yang ada dalam hati kita itu akan dibukakan. Nggak ada lagi topeng. Hari di mana semua terang, hari di mana tidak ada topeng, hari di mana setiap hati akan disingkapkan oleh Tuhan. Hari di mana penghakiman dan anugerah Tuhan akan dinyatakan sepenuhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop hari ini yang kita pelajari bukan cuma pengajaran teologis. Tapi ini adalah panggilan hidup. Ya, kita pelajari, tapi kita harus hidupi. Panggilan untuk berhenti merasa diri benar. Panggilan untuk buka mata terhadap dosa yang tersembunyi. Bahkan saya ketika salah, saya akan ngomong sama anak saya. Maaf ya, papa salah. Saya berdoa, dia menangis. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau bapaknya salah melulu ya masalah ya. Nggak bisa juga kan ya. Tapi jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anak dan keluarga. Panggilan untuk buka mata terhadap dosa yang tersembunyi. Panggilan untuk berhenti menghakimi dan mulai bertobat. Dan Roma 2 itu bukan bicara tentang mereka yang di luar, yang bukan Kristen. Tapi bicara tentang kita yang adalah orang Kristen. Orang yang tahu kebenaran, orang yang pernah disentuh oleh firman Tuhan. Orang yang mungkin aktif melayani di gereja, rajin ke gereja. Mungkin juga paham teologi, ngerti doktrin-doktrin reform mungkin. Tapi bisa saja tanpa sadar sedang menimbun murka. Bagaimana? Dengan menganggap sepi kemurahan Tuhan. Dengan menyalahgunakan kesabarannya. Dengan hidup tanpa arah tetapi merasa aman dan nyaman. Yang dikejar juga bahkan kenyamanan. Padahal satu hari kelak kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa berdalih. Saudara, kalau saudara sedang sembunyikan dosa. Kalau saudara sedang lari dari kebenaran. Kalau saudara tahu hati saudara keras. Maka saudara jangan tunda pertobatan. Jangan biarkan kebiasaan dosa jadi benteng yang makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Jangan tunggu sampai nurani saudara tumpul dan tidak tergugah. Ketika saudara tumpul, saudara nggak peka akan kehendak Tuhan. Segala keputusan yang saudara ambil salah. Tidak memuliakan Tuhan. Hari ini firman Tuhan nyatakan Tuhan belum menghakimi karena dia sedang memberikan kesempatan. Tapi kalau saudara terus keras hati, maka saudara sedang menimbun murka untuk diri sendiri. Tetapi kabar baiknya pintu masih terbuka. Saudara masih diberikan nafas hidup hingga saat ini. Waktu masih diberikan, anugerah masih diberitakan bahkan juga dari mimbar ini. Dan Yesus masih memanggil, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Saudara tidak perlu menyembunyikan rasa bersalah saudara. Saudara tidak perlu membela diri karena kesalahan saudara.
Karena kalau ketika membela diri maka nggak pernah diperbaiki dan nggak akan pernah maju, saudara. Saudara tidak perlu memupuk perbuatan baik untuk menutup kegagalan saudara. Seringkali kalau kita gagal, kita mau menimpa itu dengan perbuatan baik. Saudara nggak perlu melakukan hal itu lagi. Karena hal yang paling esensial itu dikerjakan oleh anaknya yang tunggal yang mati di atas kayu salib. Hanya ada satu jalan, datang kepada Kristus. Dosa kita ditimpakan kepadanya dan dia menjadi anak domba yang tersembelih menggantikan kita. Saudara, Bapak itu melihat perbuatan yang baik. Tapi kenapa orang Kristen bisa diselamatkan padahal tidak melakukan perbuatan baik? Karena anak domba yang disembelih itu yang telah melakukannya. Kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik Kristus yang menggantikan kita yang tidak sempurna ini, yang tidak mampu. Datang dengan hati yang hancur. Datang dan percaya bahwa salibnya cukup. Di kayu salib murka Tuhan ditumpahkan. Dicurahkan ke sana. Tapi di sana juga anugerah Allah diberikan kepada umatnya. Yang enggak layak, yang hina. Tuhan memberikan anugerahnya dan memberikan belas kasihan kepada kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam dunia ini. Enggak perlu lagi memanjangkan cakar kita pegang dunia ini erat-erat. Tapi kita bisa lepaskan itu dan hidup dalam penuh damai sejahtera. Di atas kayu salib lah saudara, satu-satunya tempat kita diubahkan hari demi hari, hari demi hari. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memang mati di atas kayu salib. Tetapi tiap-tiap hari kita pun datang selalu kepadanya. Untuk terus dibersihkan, terus dikuduskan. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, Tuhan membentuk kita semakin indah, semakin serupa dengan Dia. Memantulkan kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan timbun murka, tapi kumpulkan pertobatan. Bertobat. Dosa-dosa besar dimatikan. Kemudian dosa-dosa kecil dimatikan. Terus bertobat. Mohon ampun. Bawa itu semua ke hadapan kaki Kristus. Maka kemudian saudara memperoleh kekuatan dalam menjalankan hidup keseharian saudara. Kumpulkan buah kasih dan ketaatan. Kumpulkan kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena satu hari kelak kita akan berdiri di hadapannya. Dipisahkannya kambing-kambing dan domba-domba. Yang kambing menerima hukuman yang kekal. Yang domba-dombanya dikatakan, masuklah ke dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Hai hambaku yang baik dan setia. Dan kita sadar, baik pun adalah karena anugerah Tuhan yang memampukan. Setia pun karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan. Karena ketika kita lemah, ketika kita lengah pun Tuhan menjagai kita. Walaupun jatuh bangun, tapi terus Tuhan menopang dengan kasih karunia-Nya. Ketika datang ke hadapan Tuhan tanpa topeng, tanpa pembelaan, dan pada hari itu hanya mereka yang mengenal Kristus dan hidup dalam terang anugerah-Nya yang akan dipeluk, dibenarkan, dan dimuliakan oleh-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Edi boleh pimpin kita di dalam doa. Setiap firman yang disampaikan kami dapat laksanakan kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin.